Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks informasi. Anak-anak simak ya penjelasan berikut ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini, yang pertama adalah mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, kita juga akan mencapai kompetensi dapat menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Adapun kegiatan pembelajaran kita yang pertama, nanti anak-anak akan mengawali dengan membaca teks bacaan terlebih dahulu. Kemudian setelah membaca, anak-anak akan membuat kalimat tanya dengan kata tanya adik Simba beserta jawabannya dengan jawaban lengkap. Kemudian setelah itu, anak-anak akan menyajikan isi teks dari hasil klasifikasi informasi menggunakan kosakata baku. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu informasi? Ya, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang dapat bermanfaat bagi penerimanya. Informasi dapat membuat penerimanya mengetahui dan memahami suatu hal. Informasi ini dapat kita peroleh melalui membaca buku, bisa juga melalui mendengarkan berita, dan lain-lain. Pada materi ini, kita akan mendapatkan informasi dari sebuah teks yang dapat kita peroleh dengan cara membaca cermat dan menjawab pertanyaan tentang isi teks. Itu sebabnya anak-anak harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. Yuk, kita ingat-ingat kembali kata tanya itu apa saja. Yuk kita berkenalan dengan adik Simba. Ya, adik Simba adalah singkatan dari A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan ba, bagaimana. Adik Simba adalah singkatan dari kata tanya. Yuk kita ingat kembali ciri-ciri kata tanya. Yang pertama, di akhir kalimat dibubuhi tanda tanya. Seperti itu ya bentuknya. Yang kedua, kata tanya diletakkan di awal kalimat tanya. Yang ketiga, kita boleh menambahkan akhiran kah pada kata tanya. Misalnya, apakah, di manakah, siapakah. Yang pertama, kata tanya apa? Untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa kabar? Apa warna cat rumahmu? Yang kedua, di mana? Untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Di mana kamu bersekolah? Di mana teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno? Ingat ya anak-anak, penulisan kata tanya di mana, di, dan mana ditulis terpisah. Kata tanya ketiga, kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya sesuatu keadaan. Contohnya, kapan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Contoh lagi, kapan ayah pulang dari luar kota? Keempat,
kata tanya siapa untuk menanyakan pelaku dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, siapa yang mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia? Contoh lagi, siapa yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih? Yang kelima, mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan ini diawali dengan kata karena atau sebab. Contoh, mengapa kamu tidak membawa alat tulis? Jawabannya, karena tempat pensilku tertinggal di rumah. Pertanyaan lagi ya. Mengapa Andi tidak masuk sekolah? Jawabannya, Andi tidak masuk sekolah karena sakit panas. Berikutnya, kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Contoh, bagaimana kabarmu? Contoh lagi, bagaimana cara membuat layang-layang? Setelah anak-anak membaca teks, kemudian membuat pertanyaan dengan kata tanya adik Simba beserta jawabannya, kini anak-anak akan belajar menyajikan informasi yang diperoleh dengan membuat peta pikiran atau mind map. Berikut ini adalah contoh peta pikiran atau mind map. Di sana, di bagian tengah terdapat judul, kemudian ada anak panah yang mengarah pada informasi-informasi yang terdapat di dalam teks. Ini adalah contoh bentuk mind map. Anak-anak bisa berkreasi membuat mind map sesuai dengan kreativitas masing-masing. Bisa dengan bentuk lingkaran, dengan bentuk persegi, persegi panjang, bintang, atau bentuk-bentuk yang lain sesuai kreativitas anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan Miss Rini tentang teks informasi. Terima kasih.